Oh ya, karena ini kita masih ada sekitar 4 kelompok, 5 kelompok ya, Suara ya. 5 kelompok, kita cuma punya waktu sekitar 1,5 jam. Berarti masing-masing kelompoknya itu 20 menit. Memungkinkan nggak, teman-teman? 20 menit per kelompok ya, dimaksimalkan aja. Cukup sepertinya, Pak. Cukup ya. Ya biar kejar nanti sampai sesi ke-7 semua. Masalahnya kita udah sebelum UTS kan udah nggak ada waktu lagi. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Untuk anggota kelompoknya ada Asri Pertiwi, Atarik Sabri Sultan Alif, Aziz Ridwansyah, Aswara Stifarauki, Azhara Nugrani, dan Biayu Anggraini. Dan pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Biayu Anggraini, dipersilahkan. Izin, apakah suara saya masuk? Kedengaran nggak ya Pak, teman-teman Oke, semua? dengar. Oke ya. Selamat pagi Bapak Jusman dan teman-teman semua. Izin saya Biangra ini izin membahas terkait dengan definisi pengendalian internal. Boleh langsung slide selanjutnya. Jadi apa sih pengendalian internal itu? Pengendalian internal atau biasa kita singkat sama PI, menurut IAPI atau Institut Akuntansi Publik Indonesia, adalah proses pengendalian yang dirancang oleh manajemen dan dilakukan oleh personal di semua tingkatan organisasi. Nah, gunanya apa sih pengendalian internal ini? Ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua, ada keandalan pelaporan keuangan. Maksudnya adalah kita meyakini bahwa proses dari pengumpulan bukti sampai penyusunan laporan keuangan itu dapat diyakini keandalannya. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Boleh next. Yang kedua adalah hal apa sih yang mendasari konsep pengendalian internal ini? Yang pertama, ada pengendalian adalah alat ukur meningkatkan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Bagaimana kita tahu bahwa suatu organisasi itu pasti punya yang namanya tujuan. Nah, pengendalian ini itu hadir dalam upaya untuk sebagai sarana memastikan bahwa kegiatan organisasi ini berjalan sesuai dengan rencana atau masih on the track dan tujuannya itu sesuai sama apa yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengendalian membutuhkan biaya, tetapi manfaatnya harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Dalam menerapkan sistem pengendalian, suatu organisasi akan mengeluarkan sumber daya. Ada 3. Yang pertama ada sumber daya waktu, sumber daya anggaran, dan sumber daya tenaga. Yang mana pengendalian itu harus dirancang sedemikian rupa agar tetap efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar. Yang ketiga, pengendalian internal sangat bergantung pada pelaksana dan penggunanya. Konteks ini lebih menekankan kepada sumber daya manusianya, yaitu dalam melakukan pengendalian suatu SDM-nya itu harus mempunyai komitmen, mempunyai tanggung jawab, punya integritas yang besar untuk mengendalikan suatu pengendalian agar suatu tujuan organisasi itu dapat terlaksana. Terus yang terakhir, yang keempat, pengendalian tidak boleh berlebihan. Sebagaimana kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Jadi pengendalian pun demikian. Jadi suatu pengendalian itu harus proporsional, ideal, agar apa? Agar tidak menjadi beban bagi karyawan dan nantinya bisa jadi risiko suatu karyawan itu resisten. Terus yang terakhir, budaya organisasi mempengaruhi jenis pengendalian yang dilakukan. Budaya organisasi ini di setiap organisasi itu kan berbeda-beda. Jadi pengendaliannya pun harus disesuaikan dengan organisasi masing-masing. Next terakhir dari saya, ada 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian.
Yang kedua, penafsiran risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, pemantauan. Nanti kelimanya ini akan dijelaskan secara rinci sama teman saya, Azahra. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama Aswar ya. Silakan Aswar. Untuk selanjutnya adalah manfaat pengendalian internal. Next. Manfaat pengendalian internal yang pertama adalah agar kegiatan suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Kegiatan suatu organisasi dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang agar efektif untuk tercapainya suatu tujuan. Sedangkan efisien di sini biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya seperti bahan baku, kemudian tenaga kerja, ataupun yang lainnya untuk mendapatkan produksi yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua adalah next, agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Hal ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi atau laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan suatu keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal. Andal yang dimaksud adalah menghasilkan informasi yang akurat, bebas dari kesalahan material, serta dapat diverifikasi. Kemudian, yang ketiga, manfaat pengendalian internal yang ketiga adalah menjaga kekayaan atau aset organisasi. Kekayaan fisik maupun non-fisik dapat dengan mudahnya dicuri maupun disalahgunakan. Oleh karena itu, suatu organisasi atau perusahaan harus membuat pengendalian internal yang memadai agar hal tersebut tidak terjadi. Dan kemudian yang keempat, manfaat pengendalian internal yang keempat adalah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai, maka seluruh kegiatan dan transaksi suatu organisasi atau perusahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata yang dapat merugikan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari pengendalian internal sebagaimana yang telah disampaikan atau dibuka tadi oleh teman saya, Biayu. Nah, untuk karakteristik dari pengendalian internal ini itu sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya pengendalian internal klasik itu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu manajemen dan menekankan pada sistem pengendalian yang terdokumentasi dengan baik, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, lalu evaluasi, dan juga adanya pengembangan atau X. Nah, sejalan dengan berlalunya waktu, adanya berbagai faktor yang masih dapat diartikulasikan lebih jauh, seperti adanya faktor-faktor manusia dalam pengendalian internal ini, seperti adanya falsafah hidup, kemudian perilaku, gaya hidup, dan juga kompetensi. Yang mana di antara faktor-faktor tersebut itu saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk nilai atau budaya dari perusahaan. Nah, adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada historical atau current data perusahaan itu sendiri, dan kelemahan komunikasi internal, sehingga semenjak akhir tahun 1992 adanya Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau COSO yang memperkenalkan adanya karakteristik dari pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment yang meliputi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. Nah, faktor-faktor yang meliputi dari lingkungan pengendalian ini, yang pertama adalah adanya business owner philosophy yang berupa single majority atau joint management atau strategic alignment. Kemudian yang kedua, adanya manajemen style, yaitu manajemen yang progresif atau konservatif terhadap
lingkungan perusahaan, yaitu terhadap para manajemen dan karyawannya. Yang ketiga adalah organization structure, bagaimana struktur dari organisasi tersebut, apakah tersentralisasi atau desentralisasi yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana pengendalian yang akan dilakukan oleh manajemen dan karyawannya. Yang keempat adalah HR dan career development, yaitu sebagai seniority atau loyalty based atau kompetensi atau performance based. Selanjutnya adalah penilaian risiko. Nah, pengendalian internal yang baik itu memungkinkan manajemen untuk melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh organisasi, baik risiko yang berasal dari dalam organisasi maupun yang berasal dari luar organisasi. Dalam penaksiran risiko itu sebenarnya kita perlu melakukan yang pertama adalah mengidentifikasi risiko-risiko, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Yang kedua yaitu menaksir risiko yang mana yang pengaruhnya akan berdampak signifikan terhadap perusahaan. Dan kemudian kita menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap risiko-risiko tersebut. Risiko ini juga selain berasal dari luar dan dalam perusahaan juga berkaitan dengan bisnis maupun non-bisnis. Nah, sehingga risiko yang telah diidentifikasi itu dapat dievaluasi sehingga bisa diperkirakan intensitas dan tindakan untuk meminimalisirnya. Selanjutnya adalah prosedur pengendalian atau kontrol prosedur. Nah, prosedur yang ditetapkan untuk standarisasi proses kerja itu sehingga proses kerja menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kesalahan. Dari prosedur pengendalian ini meliputi yang pertama adalah adanya personal yang kompeten. Kemudian yang kompeten yang melaksanakan tugas di perusahaan tersebut, yang mana hal tersebut dimulai dari ketika adanya rekrutmen dari perusahaan sehingga mendapatkan personal atau karyawan yang kompeten di bidangnya. Kemudian melaksanakan mutasi tugas dan juga cuti wajib. Yang kedua adalah adanya pelimpahan tanggung jawab dan pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait sehingga berbagai karyawan yang telah diberikan tanggung jawab itu tidak bercampur baur tanggung jawabnya antara satu dengan yang lainnya sehingga bertanggung jawab sehingga memiliki peran aktif atas tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah pemisahan fungsi akuntansi. Kemudian penyimpanan aset, yang mana penyimpanan aset ini berupa barang dan jasa, kemudian dan juga operasi. Nah, aktivitas pengendalian ini itu memberikan jaminan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menghadapi risiko dan pencapaian tujuan entitas telah dilakukan. Aktivitas dalam proses pengendalian ini berjalan sepanjang hidup perusahaan, sehingga mulai dari awal perusahaan itu berdiri hingga akhirnya itu memang harus adanya proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan dan dilakukan pada semua level unit kerja organisasi perusahaan. Yang keempat adalah adanya pemantauan atau monitoring. Nah, pemantauan ini itu dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas dari pengendalian. Setelah adanya dilakukan prosedur pengendalian sehingga ditemukanlah di mana letak kekurangan yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Nah, setelah itu baru ditentukan langkah-langkah yang akan memperbaiki dari kekurangan-kekurangan tersebut. Usaha pemantauan dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi seperti adanya fraud, kecurangan, atau juga adanya kerugian pada laporan keuangan dan segala macam kerugian yang bisa membahayakan perusahaan. Kemudian biasanya pada perusahaan besar itu internal audit itu adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, yang kelima adalah adanya informasi dan komunikasi. Informasi tentang lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk melakukan prosedur operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum, serta peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak eksternal untuk menilai bagaimana standar eksternal dari suatu perusahaan, bagaimana hukumnya, karena apabila hanya dilakukan oleh bagian internal perusahaan, maka juga tidak dapat dinilai independensi dari perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana hukum, peristiwa, dan kondisi yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan serta pelaporan eksternal. Nah, informasi juga
diperlukan dari pihak eksternal ini itu bisa kita lihat dari esensi dari lingkup pengendalian. Hampir tidak ada perbedaan antara pandangan yang tadi telah disebutkan itu pandangan klasik dan juga Koso, yang mana dalam melakukan karakteristik pengendalian itu kita dapat melakukan pengendalian yang lebih luas seperti dengan adanya melakukan perubahan dari lingkungan bisnis apabila adanya kecurangan atau hal-hal yang berdampak buruk terhadap perusahaan, sehingga dapat melakukan perubahan yang lebih besar seperti strategi business owner serta pengaruh manajemen style. Kemudian apa saja risiko yang harus diantisipasi, dan juga harus adanya tuntutan keterbukaan atas informasi dan komunikasi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin untuk melanjutkan, bisa dipindah ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model dari pengendalian internal. Nah, jadi di sini itu ada 3 model. Yang pertama itu COSO. Sebenarnya model ini dari tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh rekan-rekan saya sebelumnya, tapi di sini saya akan mengulang sedikit. Jadi COSO ini adalah model yang telah menjadi standar pengendalian internal yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Tujuannya itu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi, menjamin terciptanya laporan keuangan yang ada, mendorong manajemen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi COSO ini sendiri dia terdiri dari 5 unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian. Boleh dilanjut. Nah, jadi selain dari model COSO tadi, di sini juga ada yang lain, yaitu model COCO. Nah, jadi COCO ini juga merupakan suatu standar pengendalian internal. Tujuan dari model ini sendiri yaitu punya arah dan tujuan yang jelas, dan elemen-elemennya melihat resiko dan peluang kebijakan, perencanaan, serta target dan indikator kinerja. Contohnya sendiri dia terdiri dari 5 unsur utama, yaitu yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan ini sendiri dia itu terkait dengan visi dan misi dari perusahaan atau organisasi. Sedangkan komitmen adalah bagaimana eh, komitmen daripada pegawai atau pelaku dari perusahaan tersebut sejajar dengan visi dan misi perusahaan. Sedangkan kemampuan berarti bahwa pihak-pihak terkait dengan perusahaan atau dalam hal ini pihak manajemen itu dia memiliki kemampuan untuk menjalankan pengendalian internal ini. Yang itu tentang pengendalian. Kita ada tujuan dan Ajis suaranya kurang jelas ya, ada gangguan ya. Oh, Ajis. Halo. Jaringannya terganggu, Pak. Tadi infonya ada. mohon maaf Pak, sebelumnya tadi terkeluar karena jaringan. Oke. Oh, apakah sudah terdengar teman-teman? Dengar Aziz. Silakan dilanjut. Ya, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, model yang ketiga itu adalah COBIT, teman-teman. Dia itu terkait dengan kerangka kinerja kesatuan internasional yang menghimpun seluruh standar teknologi informasi. Nah, dari tadi itu ya, yang kita bahas itu dia tidak berfokus kepada teknologi informasi, walaupun akan mengatur hal itu juga gitu. Tapi di COBIT ini sendiri dia dikhususkan untuk standar terkait dengan teknologi informasi. Tujuannya yaitu menyediakan serangkaian praktik terbaik
dan tujuan pengendalian struktur untuk membantu organisasi memastikan bahwa teknologi terkeluar lagi. Yang selanjutnya itu adalah penerapan satu kerangka kinerja terintegrasi. Artinya Cobit ini sendiri nanti dia itu bisa diintegrasikan dengan kerangka atau model pengendalian yang lain seperti COCO atau COSO tadi. Yang selanjutnya itu pendekatan holistik. Artinya di setiap lingkungan pengendalian seperti proses atau tata struktur dari organisasi dia mencakup semuanya. Lalu ada pemisahan tata kelola dari manajemen. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, halo selamat pagi. Untuk analisis jurnal yang kita ambil yaitu dari sistem pengendalian internal berdasarkan KOSO Femrok pada perusahaan konstruksi. Bisa dilanjut, Kak. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Untuk sampel penelitiannya terdiri dari 83 karyawan dari PT Konstruksi PT Berantas Abi Praya Praseo ya untuk kantor pusatnya di Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sistem pengendalian internal PT Berantas menggunakan 5 dimensi KOSO Femrok dan sudah berjalan cukup baik. Namun perlu dilakukan adanya perbaikan agar sistem pengendalian dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk hasil dan pembahasannya secara keseluruhan untuk pembahasan di dalam jurnal tersebut memberikan data dari hasil penelitian PT Berantas menggunakan 5 variabel KOSO Framework yaitu control environment, risk assessment, analisis control activity, informasi komunikasi dan monitoring. Berdasarkan hasil pada gambar mengenai evaluasi penerapan KOSO terlihat dari jawaban responden menunjukkan nilai 3, sebagian besar koresponden berpendapat bahwa sistem pengendalian internal berdasarkan KOSO Femrok sudah diterapkan dengan baik oleh PT Berantas Abi Praya Preseo. Berikut penjelasan detail terkait dengan sistem pengendalian internal berdasarkan 5 komponen KOSO. Untuk yang pertama di control environment. Untuk hasil dari gambar menanggapi terhadap control environment ini sudah dijalankan dengan baik. Adapun indikator lingkungan pengendalian yang sudah diterapkan oleh PT Berantas diawali dengan adanya nilai integritas dan etika, independen Dewan Direksi dalam menjalankan tugas, adanya mekanisme garis pelaporan dan pertanggungjawaban, komitmen kompetensi, pengembangan akuntabilitas, serta pengendalian terkait sumber daya manusia. Untuk sistem pengendalian internal dari PT Berantas tetap memerlukan adanya perbaikan karena masih terdapat sebagian kecil dari karyawan yang belum memahami dan menjalankan komponen control environment yaitu dengan menjalankan morning briefing, pelatihan sesuai dengan unit kerja dengan mewajibkan karyawan mengikuti ujian e-learning secara periodik. Bisa dilanjutkan. Untuk yang kedua yaitu risk assessment principle. Berdasarkan dari hasil gambar menunjukkan variabel risk assessment principle untuk semua subvariabel menunjukkan di atas 3 sehingga PT Berantas Abi Praya telah menetapkan misi, tujuan, dan sasaran yang jelas. Dalam penerapan komponen ini, perusahaan juga menilai potensi resiko kecurangan atau fraud, mengidentifikasi serta menganalisa perubahan yang signifikan yang dapat menimbulkan indikasi resiko kecurangan. Untuk yang ketiga, untuk kontrol activity.
berdasarkan gambar menunjukkan bahwa responden setuju bahwa PT Berantas telah memiliki dan menerapkan kontrol aktiviti dimulai dari penetapan pengendalian sampai pengembangan aktivitas dalam pengendalian kegiatan operasionalnya. Bentuk aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan oleh perusahaan diantaranya menggunakan desain dokumen yang baik dengan menyantumkan nomor urut yang tercetak untuk mengurangi hilangnya dokumen yang dapat menimbulkan dari kecurangan risiko. Untuk yang keempat, informasi dan komunikasi. Terlampir dari gambar, untuk variabel informasi dan komunikasi, untuk semua subvariabel menunjukkan di atas 3, yang dimana responden menyatakan bahwa secara umum informasi dan komunikasi sebagai komponen sistem pengendalian internal yang telah dilakukan PT Berantas sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan mampu memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan. Untuk komunikasi internal perusahaan juga berjalan dengan baik, serta adanya evaluasi berkala yang dilakukan oleh manajemen. Namun untuk perusahaan juga harus meningkatkan komunikasi eksternal dan internal dengan baik karena berpengaruh dengan hasil dari kinerja perusahaan. Untuk bagian kelima yaitu monitoring. Untuk hasilnya terhadap variabel monitoring menunjukkan nilai di atas 3. Hal ini diketahui bahwa PT Berantas telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan. Salah satunya yaitu melakukan evaluasi atas kekurangan pelaporan yang dilaksanakan secara berkala dan menambah jadwal kegiatan pemantauan agar permasalahan yang terjadi di perusahaan dapat segera terdeteksi sehingga tidak menjadi beban dari kerja karyawan. Untuk kesimpulannya dari hasil penelitian di jurnal tersebut tentang evaluasi pengendalian internal berdasarkan COSO Framework pada PT Berantas bahwa tindakan, kebijakan, dan prosedur yang dijalankan perusahaan sudah sesuai dan pengendalian internal yang diterapkan perusahaan sudah sesuai dengan komponen COSO Framework. Untuk implikasi penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk dapat menjadikan pengendalian internal sebagai cara dalam mencapai tujuan perusahaan yang baik, tujuan operasional, pelaporan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Untuk kelebihan dan kekurangan di dalam jurnal, yaitu untuk kelebihannya pada jurnal tersebut terdapat kesesuaian dengan judul Sistem Pengendalian Internal berdasarkan COSO Framework pada perusahaan konstruksi, dan kelebihan lainnya dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan. Untuk kekurangannya dari jurnal yaitu memiliki keterbatasan penelitian, hanya melakukan analisis pada satu perusahaan, tidak melakukan perbandingan implementasi pengendalian internal pada perusahaan lain yang untuk di bidang yang sama industrinya. Untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang studi kasus. Next. Jadi dalam studi kasus ini terdapat pengendalian internal atau siklus pengadaan yang saya akan mengambil contoh pada PT Karya Maju Bersama. Ini melingkupi dari latar belakang, situasi dan masalah, model pengendalian internal dan penyelesaian. Untuk latar belakangnya, PT Karya Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang memproduksi komponen otomotif. Seiring pertumbuhan bisnis, volume dan kompleksitas transaksi pengadaan seperti pembelian bahan baku, suku cadang, dan jasa meningkat secara signifikan. Belakangan ini, manajemen Puncak mengamati adanya peningkatan biaya pengadaan yang tidak sejalan dengan peningkatan produksi, serta beberapa keluhan dari Departemen Produksi mengenai kualitas dan ketersediaan bahan baku. Audit internal diminta untuk meninjau efektivitas pengendalian internal pada siklus pengadaan. Untuk situasi dan masalahnya, itu terhadap pembelian berulang dari supplier tertentu dengan harga lebih tinggi. Adanya preferensi terhadap beberapa supplier meskipun ada penawaran lebih rendah dari supplier lain yang terdaftar. Selanjutnya ada keterlambatan penerimaan barang. Beberapa pesanan bahan baku seringkali terlambat datang mengganggu jadwalnya produksi. Masalah yang ketiga itu terdapat kualitas barang yang tidak konsisten. Ada keluhan bahwa beberapa bahan baku yang diterima tidak sesuai spesifikasi meskipun dokumen penerimaan barang sudah ditandatangani. Situasi masalah keempat, proses persetujuan faktur lambat, di mana Departemen Keuangan sering menerima faktur yang dokumentasi pendukungnya seperti purchase order, laporan penerimaan barang tidak lengkap, menyebabkan keterlambatan pembayaran dan potensi kehilangan diskon pembelian.
Situasi masalah yang kelima, indikasi pembelian fiktif. Ditemukan beberapa pembayaran untuk jasa konsultasi tanpa bukti hasil kerja yang jelas atau otorisasi yang memadai. Next. Nah, untuk modelnya sendiri kita kelemahan pada PT KMB itu dapat dipetakan ke komponen COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Kelemahannya yaitu struktur organisasi mungkin tidak jelas mendefinisikan tanggung jawab otorisasi dan memungkinkan potensinya kurang kompetensi staf di bagian pengadaan atau penerimaan. Yang kedua, pada komponen COSO yaitu penilaian resiko atau risk assessment. Kelemahannya mungkin belum secara formal PT KMB mengidentifikasi dan menganalisis resiko terkait pengadaan, misalnya resiko fraud supplier, resiko kualitas barang, resiko harga tidak kompetitif, dan resiko operasional akibat keterlambatan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities. Kelemahannya yaitu pemisahan tugas yang tidak memadai, memungkinkan staf pengadaan juga terlibat dalam penerimaan atau persetujuan awal faktur. Proses otorisasi PO atau pemilihan supplier yang lemah, verifikasi independen, three-way match yang tidak konsisten atau tidak efektif, lalu kurangnya pengendalian atas pemilihan supplier dan evaluasi kinerjanya. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information dan communication. Kelemahannya, informasi mengenai spesifikasi barang mungkin tidak dikomunikasikan secara jelas dari departemen pengguna ke bagian pengadaan. Komunikasi antar departemen, pengadaan, penerimaan, gudang, dan akuntansi mungkin tidak lancar, menyebabkan keterlambatan data dan dokumen. Kebijakan dan prosedur pengadaan mungkin tidak dikomunikasikan secara efektif ke seluruh staf terkait. Yang kelima yaitu aktivitas pemantauan. Mungkin pada model COSO ini kurangnya pemantauan berkelanjutan, misalnya review laporan pembelian oleh manajemen atau evaluasi terpisah, seperti audit internal yang baru diminta. Indikator kinerja utama untuk fungsi pengadaan mungkin tidak ada atau tidak dipantau. Next. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan temuan dan best practice, tim audit internal merekomendasikan pertama yaitu revisi struktur organisasi dan matriks otorisasi, di mana untuk memperjelas peran dan tanggung jawab serta memastikan pemisahan tugas yang memadai di seluruh siklus pengadaan, memperbarui matriks otorisasi nilai transaksi. Yang kedua, implementasi kebijakan dan prosedur pengadaan formal, itu menyusun atau memperbarui, menyetujui, dan mensosialisasikan kebijakan dan prosedur pengadaan tertulis kepada semua staf terkait. Yang ketiga, penguatan proses seleksi dan evaluasi supplier, di mana mengembangkan kriteria formal untuk seleksi supplier, mengimplementasikan AVL dan melakukan evaluasi kinerja supplier secara periodik. Pembelian dari supplier pilihan dengan harga lebih tinggi harus memiliki justifikasi kuat dan terdokumentasi. Yang keempat, peningkatan disiplin dokumentasi dan verifikasi, yaitu mewajibkan penggunaan dokumen pre-numbered, melakukan pelatihan ulang bagi staf penerimaan mengenai prosedur verifikasi kuantitas dan kualitas barang sebelum menandatangani LPB, menegakkan proses three-way matching secara ketat oleh akuntansi. Yang kelima, konfigurasi ulang pengendalian sistem ERP, yaitu di mana menyesuaikan hak akses pengguna dalam ERP untuk mencerminkan pemisahan tugas yang benar dan mengaktifkan fitur audit yang relevan. Desain yang keenam, yakni mekanisme pemantauan oleh manajemen, di mana di sini mengembangkan laporan kunci, misal analisis harga pembelian, laporan keterlambatan pengiriman, laporan pengecualian three-way match, untuk direview secara rutin oleh manajemen terkait. Penyelesaian yang terakhir yaitu investigasi transaksi mencurigakan, di mana di sini melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pembayaran jasa konsultasi yang tidak memiliki bukti memadai. Sekian dari presentasi kelompok 3. Demikian, Pak. Oke, lanjut dulu aja ya ke kelompok selanjutnya. Nanti mungkin di RCC aja kita diskusinya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3. Kita sudahi dulu untuk kelompok 3-nya. Next ke kelompok 4. Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman. Mohon maaf suara saya agak ini karena lagi batuk sama pilek. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi manajemen resiko dan ini sebentar next Mas, langsung next aja.
Mungkin Ini gini aja ya sisa. teman-teman, untuk mempersingkat waktunya kita, Oh ya, dipaparkan aja intisari dari apa tugas kelompok Anda mungkin ya. Katakan misalnya kalau ada di situ kendala atau case, lalu solusinya seperti apa gitu. Jadi nggak usah dibaca slide per slide ya, oh intisarinya siap, aja gitu. Jadi siap. Next Mas, langsung aja. Ini sebagai pengantar, kita ketahui audit adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan. Dan di dalam proses audit, auditor menghadapi ketidakpastian yang disebut dengan resiko audit. Penting untuk memahami komponen resiko audit guna meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam opini audit. Sedangkan definisi dari resiko audit sendiri adalah resiko bahwa auditor memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang secara material salah saji. Next. Nah, ini komponen resiko audit rumus umumnya yaitu adalah resiko audit atau AR sama dengan AR, CR, NDR. Yang pertama yaitu adalah risiko inherent atau IR, risiko kesalahan atau kecurangan terjadi tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Faktor penentunya ini bisa jadi karena ada kompleksitas transaksi, kemudian estimasi manajemen dan sifat industri. Lalu kemudian risiko pengendalian ini kesalahan tidak terdeteksi atau dikoreksi oleh sistem pengendalian internal klien dan ditentukan melalui evaluasi sistem pengendalian internal. Kemudian ada risiko deteksi yaitu resiko bahwa prosedur audit tidak mendeteksi salah saji material dan dipengaruhi oleh kualitas prosedur audit, kompetensi auditor, dan juga sampling audit. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Izin menjelaskan, untuk selanjutnya kita membahas tentang tujuan dari manajemen risiko sendiri. Yang pertama kita bahas adalah definisi dari manajemen risiko, yaitu eh, suatu proses sistematis yang dilakukan oleh manajemen untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan melakukan pemantauan risiko-risiko yang bisa muncul dan dapat menghambat pencapaian dari tujuan organisasi tersebut. Dalam hal audit internal, audit internal sendiri berperan untuk memberikan assurance atau keyakinan dan advice atau konsultasi terhadap efektivitas dari proses manajemen risiko tersebut. Boleh next. Nah, untuk tujuan dari manajemen risiko sendiri, di sini kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah melindungi nilai organisasi. Jadi, dalam konteks audit internal, manajemen risiko ini bukan hanya dari menghindari dari kerugian aja ya, tapi juga melindungi dan mempertahankan dari nilai organisasi tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, agar risiko tersebut tidak mengganggu nilai-nilai inti organisasi seperti reputasi, integritas, dan kepercayaan dari stakeholders. Untuk audit internal sendiri berperan memberikan keyakinan atau assurance bahwa proses manajemen risiko tersebut berjalan efektif dan efisien. Untuk tujuan yang kedua, yaitu mendukung pencapaian tujuan strategis. Manajemen risiko sendiri dapat membantu organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan strategi yang dapat dipilih dengan mempertimbangkan dari potensi-potensi risiko yang mungkin saja timbul di organisasi tersebut. Untuk dalam hal audit internal sendiri, perannya adalah menilai dari efektivitas kontrol dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Yang ketiga, tujuannya adalah menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Organisasi sendiri pasti memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Ada regulasi pemerintah, ada peraturan-peraturan lain, dan kebijakan dari internal sendiri. Nah, tujuan dari manajemen risiko adalah melakukan identifikasi area-area yang dapat berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan dalam pematuhan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Peran dari audit internal sendiri, di sini audit internal mengevaluasi kepatuhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, ya, yang perlu concern lebih dari manajemen. Untuk tujuan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
Di sini manajemen risiko berfokus pada pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi operasi organisasi dan dapat membantu organisasi untuk mengurangi adanya gangguan, pemborosan atau inefisiensi. Selain itu, manajemen risiko juga dapat menciptakan proses yang tangguh dalam menghadapi risiko operasional seperti gangguan rantai pasok, kesalahan manusia atau kegagalan dari sistem yang diterapkan. Peran dari audit internal sendiri yaitu membantu dan menilai efisiensi dan efektivitas serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Untuk tujuan yang terakhir adalah membangun budaya kesadaran risiko. Di sini manajemen risk bertujuan untuk membangun budaya kesadaran risiko di seluruh organisasi. Manajemen risiko sendiri yang bagus akan mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam mengenali dan melaporkan risiko yang ada. Peran dari audit internal sendiri yaitu mendukung inisiatif ini dengan memberikan pelatihan dan komunikasi atau diklat kepada pegawai mengenai pentingnya manajemen risiko. Oke, boleh next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya, terima kasih kepada rekan saya Dava. Untuk materi selanjutnya adalah sistem evaluasi resiko. Sistem evaluasi resiko sendiri itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi resiko yang mungkin timbul dalam suatu aktivitas organisasi, proyek, atau sistem. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Next. Beberapa tahapan sistem evaluasi resiko, yaitu yang pertama adalah identifikasi resiko. Yang pertama kali mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi. Resiko bisa berasal dari internal, misalnya kelemahan sistem, ataupun human error, maupun eksternal, yaitu bencana alam, regulasi, atau pasar. Yang kedua adalah analisis resiko. Menilai kemungkinan atau probabilitas dalam dampak atau konsekuensi dari setiap risiko. Biasanya menggunakan metode kualitatif atau misalnya low, medium, high, atau kuantitatif, angka atau mebel matematika. Tahapan yang selanjutnya adalah evaluasi resiko. Menentukan tingkat resiko atau risk level berdasarkan hasil analisis yang membandingkannya dengan kriteria risiko yang dapat diterima. Ini membantu memutuskan apakah risiko perlu dikendalikan atau ditoleransi. Tahapan yang selanjutnya adalah penanganan risiko, menilai kemungkinan atau probabilitas dan dampak atau konsekuensi dari setiap risiko. Biasanya menggunakan metode kualitatif atau misalnya low, medium, high, atau kuantitatif. Dan tahapan yang terakhir adalah pemantauan dan review dari risiko tersebut, yaitu mengevaluasi ulang risiko secara berkala untuk memastikan tindakan yang akan diambil efektif dan tetap relevan seiring dengan berjalannya waktu. Demikian untuk sistem risiko dan tahapannya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada contoh metode penelitian. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. FMEA adalah sebuah metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengendalikan potensi kegagalan pada suatu proses, produk, atau sistem sebelum kegagalan tersebut terjadi. FMEA membantu untuk memahami bagaimana suatu sistem dapat gagal, apa efek dari kegagalan tersebut, dan bagaimana cara kita untuk mencegah atau mengurangi risiko kegagalan tersebut. Yang kedua, itu ada risk matrix. Risk matrix adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko dalam suatu proyek atau organisasi. Matriks ini membantu menentukan tingkat risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang mungkin terjadi atau impact. Yang ketiga itu ada HAZOP atau Hazard and Operability Study. HAZOP ini adalah studi terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya dan masalah operasional dalam suatu proses atau sistem.
Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya insiden yang membahayakan personel atau peralatan, serta memastikan proses berjalan dengan efisien. Yang keempat ada SWIFT atau Structure What If Technique. SWIFT ini adalah metode identifikasi bahaya yang menggunakan pendekatan bagaimana jika atau what if untuk mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman dalam suatu sistem atau proses. Metode ini memungkinkan tim untuk secara sistematis mengajukan pertanyaan bagaimana jika untuk mengungkapkan potensi masalah dan risiko yang mungkin terjadi. Yang kelima atau yang terakhir itu ada Monte Carlo Simulation, yaitu salah satu teknik asesmen risiko kuantitatif yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi dalam memproses manajemen risiko mereka, terutama dalam tahapan analisis risiko dan evaluasi risiko yang memiliki fenomena variabel acak atau random variable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami mengenai studi kasus. Izin Pak Josmar dan teman-teman, ini Mbak Denisha kan Ini kelompoknya belum. di kereta. Ya. Tadi katanya kalau nggak ada sinyal mau kirim video, Pak. Oke, silakan. Gimana belum ada nih. Mohon izin Pak, sepertinya untuk Mbak Denisha sedang perjalanan dinas luar Pak. Jadi nanti kemungkinan mau kirim video dan untuk presentasinya mungkin dari kelompok kami cukup Pak, karena untuk bagian dari studi kasus sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Denisha. Oke. Kalau yang lain tidak ada yang bisa menjelaskan ya dari studi kasusnya. Atau memang ini partnya si apa tadi? Oke, kalau nggak ada ya udah next aja ke kelompok selanjutnya. Anshwar, coba di stop recording dulu, baru nanti di record lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Josmar dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang siklus kerja dan strategi pemeriksaan efektif. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Firman Ramadhani, Fatmajid Askara, Fauzi Prastyo, dan Dia Erista Putri. Untuk yang pertama adalah siklus kerja audit. Jadi siklus kerja audit secara umum itu mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga penyusunan laporan, dan keempat pemantauan tindak lanjut. Untuk tahap perencanaan tersendiri itu tujuannya adalah untuk memastikan audit dapat dilakukan secara efektif dan efisien, kemudian mengurangi risiko audit dan memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan yang disajikan dapat bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar. Beberapa langkahnya itu seperti menentukan tujuan audit, seperti apa?
apa yang ingin dicapai melalui audit seperti memastikan kepatuhan, efektivitas sistem, atau efisiensi operasional. Kemudian yang kedua adalah menentukan ruang lingkup, itu menentukan area atau bagian dari organisasi yang akan diaudit. Misalnya Departemen Keuangan, Produksi, atau Kualitas. Kemudian adalah merencanakan jadwal audit itu membuat jadwal audit yang terperinci termasuk tanggal mulai, tanggal selesai, dan kegiatan yang akan dilakukan selama audit. Kemudian ada membuat program audit itu menyusun dokumen yang menjelaskan langkah-langkah audit, metode yang digunakan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Dasar pelaksanaan audit itu harus dilandaskan kepada suatu standar agar memastikan keakuratan opini yang diberikan terhadap objek audit. Dalam pelaksanaannya, auditor itu menggunakan standar praktik keuangan yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan PSAK. Nah, PSAK ini digunakan sebagai sesuai pada objek apa yang akan diaudit. Langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan ini adalah yang pertama adalah pengumpulan data itu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan seperti dokumen, catatan, dan wawancara. Kemudian analisis data itu menganalisis bukti-bukti yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian. Kemudian ada pengujian pengendalian internal itu mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang ada untuk mencegah atau mendeteksi potensi kesalahan. Kemudian penyusunan laporan. Setelah auditor melaksanakan proses audit, auditor itu akan menyusun laporan yang memuat suatu kesimpulan atau pernyataan independen terkait kewajaran objek audit. Opini audit itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah WTP atau wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian atau WTP. Kemudian ada tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Langkah-langkah penyusunan laporan itu adalah menyusun laporan audit audit temuan positif dan lalu cek cek ya, maaf Bapak. Coba mungkin diambil alih sama temannya aja deh. Di ada Teman-teman bisa gangguan. mendengarkan suaranya jelas? Putus-putus, Pak. Kalau enggak diambil alih aja deh sama temannya. Oh ya, baik, Pak. Mohon izin share screen ya, Pak. Ajuar punya file Excel untuk nama-nama kelompok tidak ya? Saya belum ada rekapannya, Pak, untuk semua anggota. Belum ada ya? Belum ada. Kalau ada biar langsung saya kasih ini aja sih pada saat pengembangan seperti ini. Nanti coba saya bikin Excelnya
terus saya kirim ke bawah Pak untuk Ya, kelompok 1 sampai 7. takutnya nanti saya lupa. Udah selesai kan siapa yang bagus presentasinya, siapa yang tidak, gitu kan. Baik Pak. Izin melanjutkan, Pak. Ya, silakan. Sing bener no. Iki suara Tahap, iki kaya wingi iki lho. tahap keempat adalah pemantauan tindak lanjut. Auditor harus meninjau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Langkah-langkahnya ada 2, yaitu menindaklanjuti rekomendasi dan evaluasi efektivitas tindak lanjut. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari siklus audit. Contoh Satu kelompok pada ngeliat semua ya. Mohon maaf Pak, selanjutnya adalah contoh penerapan dari siklus audit. Nah, setelah dijelaskan oleh rekan saya tadi, siklus audit itu dapat dilakukan secara satu periode begitu ya Pak. Namun untuk siklus audit itu sendiri sebenarnya bisa juga disesuaikan dengan komposisi perusahaan itu. Kemudian contoh penerapan siklus audit yang pertama ini dari kelompok kami mencontohkan yang pertama untuk sektor pemerintahan berupa pemerintah daerah, di mana di sini adalah auditnya mengenai tentang eh, audit LKPD. Yang pertama itu perencanaan. Tahap perencanaan ini dilakukan dengan mengkaji anggaran atau di sini adalah APBD, kemudian mengkaji tentang laporan tahun sebelumnya serta resiko penyalahgunaan anggaran. Kemudian siklus selanjutnya adalah mengevaluasi pengendalian internal. Itu seperti menilai sistem akuntansi pemerintahannya dan juga pengendalian atas pengeluaran dana. Kemudian siklus selanjutnya adalah pengujian substantif, di mana dilakukan pengauditan atas akun-akun seperti belanja barang atau jasa, akun pengadaan maupun akun bantuan sosial. Kemudian yang keempat adalah siklus untuk mengevaluasi bukti. Apakah ada beberapa kriteria-kriteria seperti belanja fiktif ataupun apakah ada markup dan juga atau ada penyimpangan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk melaporkan laporan audit. Laporan audit untuk sektor pemerintahan ini diterbitkan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dengan bisa bisa juga menerbitkan opini berupa yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi seperti WTP, WDB, WDP, TW maupun disclaimer. Kemudian contoh penerapan sektor selanjutnya itu ada di sektor pendidikan atau universitas negeri. Di sini contohnya adalah pengauditan mengenai BOPTN. Yang pertama, siklus perencanaan itu adalah mengidentifikasi area rawan penyimpangan seperti mungkin beasiswa, penelitian, kemudian pengadaan alat lab. Yang kedua adalah mengevaluasi pengendalian internal. Apakah ada SOP atau aturan-aturan tertentu untuk penggunaan dana BOPTN itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah siklus uji substantif, yaitu mencocokkan penggunaan dana tersebut dengan LPJ-nya dan juga bukti fisik yang ada di universitas negeri tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi bukti, apakah dana yang digunakan itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada pada universitas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah laporan audit. Laporan audit itu bisa internal maupun eksternal. Kemudian untuk pada tahapan ini juga bisa merekomendasikan atas perbaikan daripada temuan yang telah ditemukan sebelumnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah pada sektor lembaga keuangan. Di sini kami mengambil bank syariah. Kemudian untuk siklus yang pertama, perencanaan itu berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi OJK dan juga prinsip-prinsip syariah.
Siklus selanjutnya adalah mengevaluasi pengendalian internal, di mana dilakukan pengujian atas SOP pemberian pembiayaan. Apakah itu dilakukan murabaah atau ijarah. Kemudian pengujian substantif, yaitu mengaudit mengenai resiko kredit, pencadangan kerugian, serta kualitas aset. Siklus selanjutnya adalah mengevaluasi bukti apakah ada pelanggaran batas maksimum dari pemberian kredit terhadap nasabah. Kemudian yang terakhir adalah laporan audit, yaitu audit dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal. Kemudian laporan itu disampaikan kepada OJK dan juga DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Materi selanjutnya akan membahas mengenai strategi audit. Apa itu strategi audit? Strategi audit itu merupakan rencana tingkat tinggi yang disusun oleh auditor untuk mengarahkan pelaksanaan audit secara efektif dan efisien. Nah, strategi audit di sini itu memiliki beberapa komponen seperti pendekatan umum, ruang lingkup, waktu, dan juga sumber daya yang akan digunakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, izin, apakah sudah terdengar? Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak dan Bapak. Saya akan melanjutkan komponen strategi audit yang telah disebutkan oleh Kak Dea. Jadi komponen strategi audit seperti yang telah disebutkan, di sini kami menyebutkan ada 4 sumber daya, ruang lingkup, pendekatan umum, dan waktunya. Next. Nah, untuk pendekatan umumnya, dalam komponen strategi audit, dalam pendekatan umum itu biasa pada umumnya terdapat beberapa pendekatan. Eh, Bisa dilihat di sini ada pendekatan berbasis risiko, pendekatan berbasis proses, lalu ada pendekatan berbasis sistem, lalu ada pendekatan berbasis bukti, dan ada pendekatan berbasis kepatuhan. Nah, di sini pendekatan berbasis kepatuhan ini memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan, standar, atau kebijakan yang telah dibuat dan telah diberlakukan. Nah, setiap pendekatan tersebut pastinya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, next. Selanjutnya, komponen strategi audit yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini menentukan batasan dan fokus audit serta apa yang akan diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan audit telah dilakukan secara efektif dan efisien. Cakupan ruang lingkup ini dapat berubah objek audit, objek pemeriksaan, area pemeriksaan, lalu tingkat resiko, dan sebagainya. Next. Lalu ada yang berikutnya adalah waktu. Nah, komponen audit yang berkaitan dengan waktu biasanya mencakup periode audit. Maksudnya seperti waktu atau periode tertentu yang akan diaudit, penentuan waktu dalam 1 tahun kah, atau triwulan atau semester, lalu ada jadwal audit, lalu ada batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan audit dan menyerahkan laporan audit tadi, dan berikutnya frekuensi audit. Itu seberapa sering sih audit ini dilakukan? Setahun sekali kah? Atau 6 bulan sekali? Dan sebagainya. Next. Lalu ada komponen sumber daya. Komponen sumber daya ini sangat penting karena mencakup salah satunya tim audit, yaitu orang-orang atau pegawai yang terlibat dalam proses audit tadi. Termasuk di dalamnya itu auditor, baik internal maupun eksternal, dan tim pendukungnya. Lalu ada keahlian dan kompetensi dari tim audit tadi, eh, mulai dari kemampuan, pengetahuan untuk melakukan audit. Lalu berikutnya ada teknologi dan perangkat, mulai dari perangkat lunak, perangkat keras, dan perlengkapan lainnya yang mendukung proses audit tadi. Lalu berikutnya, tidak lupa ada anggaran, dana yang dialokasikan untuk melakukan audit tadi.
termasuk biaya untuk tim audit, teknologi, dan sumber daya lainnya. Jangan sampai untuk sektor biaya ini uh, bisa tidak bisa kurang ya, nanti akan menyebabkan tim auditnya bekerja secara tidak maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Firman dan Bapak, izin menyambung. Strategi audit era digital itu ada 6 komponen. Yang pertama ada teknologi audit digital, itu menggunakan alat seperti Computer Assist Audit Technique atau CAATS, data analitik, dan artificial intelligence untuk menganalisis data besar secara efisien. Jadi di sini tujuannya adalah karena data kita bersifat bukan dalam bentuk gambar, dalam bentuk biner, yaitu tulisan atau angka. Umumnya di IT itu sudah menggunakan proses pengolahan datanya itu bisa lebih cepat gitu. Kalau misalnya ini tanpa gambar ya Pak ya gitu. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah audit berbasis resiko atau risk based audit, yaitu fokus pada area yang memiliki risiko tinggi berdasarkan data historis, analisis prediktif, dan pemodelan risiko digital. Ini contohnya seperti yang tadi dibilang, apakah dari sisi beasiswa, di kelompok sebelumnya ada yang menjelaskan tentang perusahaan konstruksi, jadi hal-hal yang konstruksi khususnya di bagian purchasing atau operasional, itu akan lebih membutuhkan audit berbasis resiko yang by digital ini gitu karena lebih up to date. Lanjut. Selanjutnya real time auditing. Strategi real time auditing ini dilakukan secara berkelanjutan dan real time dengan sistem yang terintegrasi dengan data operasional perusahaan. Contohnya itu seperti ERP atau yang perusahaan-perusahaan besar itu SAP ya, itu sudah by digital seperti itu. Lanjut. Yang keempat adalah otomatisasi proses audit, yaitu pengumpulan data, pencocokan dokumen, dan pengecekan kepatuhan menggunakan RPA atau Robotic Process Automation. Kalau teman-teman pernah dengar machine learning atau mungkin AI yang bisa mencocokkan gambar kanan dan kiri, itu sama proses audit saat ini sedang dikembangkan seperti itu. Jadi misalnya ada purchasing, setor data gambar gitu, misalnya pengadaan barang alat lab. Nah, nanti alat lab itu difoto dan akan dilakukan pencocokan apakah sesuai dengan tidak, jumlahnya ada berapa, seperti itu. Kelemahan dari otomasi pengumpulan data adalah membutuhkan database yang sangat besar, seperti itu teman-teman. Lanjut. Penguatan kompetensi auditor. Auditor perlu meningkatkan kemampuan di bidang IT, analisis data, dan pemahaman sistem ERP seperti SAP, Oracle, atau Odoo. Jadi selain kita teman-teman atau kita semua yang ingin menjadi auditor itu paham betul tentang akuntansinya, saat ini kita juga dituntut untuk paham tentang bagaimana teknologi informasi itu bekerja dan berkembang. Kemudian bagaimana teknologi informasi itu menganalisis data, karena kalau misalnya kita tidak paham, itu mudah sekali teman-teman, data di cloud itu mudah sekali dimanipulasi apabila ternyata justru pelaku atau oknum pelanggarannya itu ada di bidang bekerja sama atau oknumnya itu ada di bidang teknologi gitu teman-teman. Ini yang sangat berat sih. Lanjut. Yang terakhir adalah penggunaan dashboard visualisasi. Jadi setelah real time dan continue, maka data itu perlu divisualisasi untuk memberikan atau melaporkan ke bagian manajemen atau kepada user. Sebetulnya seberapa efektif dan efisien sih audit yang sedang dikerjakan atau sistem yang sedang dioperasikan seperti itu. Nah, menyajikan hasil audit ini dan temuan-temuan itu bisa dengan dashboard interaktif seperti Power BI atau tabel AU untuk mempermudah pemahaman manajemen. Gitu. Lanjut. Nah, kuncinya inti dari audit keuangan dan digital ini adalah transparansi dari sistem dan data. Artinya betul-betul sekali lagi yang saya tekankan adalah kita harus bekerja sama dengan bagian teknologi informasi, berkolaborasi erat sehingga tidak ada gap. Nah, tapi juga perlu dipahami bahwa risk tadi, kedekatan itu juga akan memperlemah sisi audit ya teman-teman ya.
Jadi perlu juga dibatasi barrier, perlu dilakukan rotasi antara audit internal dengan bagian teknologi informasi juga. Yang terakhir adalah adaptasi. Kita sebagai auditor tidak boleh kaku bahwa kita itu hanya cukup untuk belajar akuntansi seperti itu. Lanjut. Nah, contoh penerapan strategi audit era digital. Ini Pakai lagi. saya pakai dummy project ya teman-teman. Ini contohnya adalah sebuah perusahaan retail nasional menggunakan sistem ERP, misalnya SAP untuk mencatat semua transaksi penjualan. Lanjut. Maka strategi audit digital yang digunakan adalah auditor harus bisa mengakses data penjualan secara langsung dari sistem ERP. Nah, dengan data analytics, auditor melakukan analisis tren penjualan bulanan untuk mendeteksi anomali. Misalnya yang penjualannya biasanya range-nya antara 5 sampai 10 ribu, ternyata tiba-tiba ada 10 juta. Seperti itu. Kemudian ada identifikasi outlier. Misalnya diskon besar di luar kebijakan normal. Itu nanti akan bisa kelihatan tuh teman-teman poin-poinnya. Kemudian pengecekan rekonsiliasi otomatis antara data penjualan dan pencatatan kas atau bank. Itu akan sangat memudahkan. Lanjut. Nah, hasil dianalisis melalui dashboard visualisasi. Artinya, ketika jadi teman-teman nanti kalau misalnya kita pakai tabel AU dan Power BI ini, tabel AU dan Power BI ini, itu benar-benar kelihatan. Jadi misalnya itu ada apa namanya grid, ada line gitu kayak Excel. Nah, nanti itu akan muncul tuh titik-titiknya di mana data umumnya atau secara umum itu terkumpul gitu. Kemudian nanti ada outlier-outlier di luar batasan-batasan yang sudah kita tentukan. Itu artinya nanti audit lebih cepat, akurat, dan seluruh populasi transaksi bisa diuji, tidak hanya sampel. Seperti itu kan kelemahan kita saat ini adalah kita by sampel ya. Yang sampel itu bisa aja dimanipulasi atau diarahkan sedemikian rupa untuk ya udah nih Pak cek sampel ini aja gitu. Lanjut. Boleh lanjut Kak? Ya, kasih. Nah, selanjutnya adalah audit pajak, pemeriksaan kesesuaian e-faktur dan SPT masa PPN. Saat ini yang kita tahu teman-teman kita udah pakai e-faktur, e-filing, web e-faktur yang saat ini di-update lagi jadi Cortex. Itu sebetulnya harusnya sangat efisiensi ya, karena ini sangat up to date. Teman-teman kalau megang sistem Cortex itu benar-benar data apa ya pelanggaran kita tuh langsung update di buku besar Cortex kita seperti itu. Lanjut. Nah, maka auditor mengekstrak data e-faktur. Ini zamannya e-faktur ya teman-teman. Auditor mengekstrak data e-faktur menggunakan file CSV ekspor dari aplikasi e-faktur DJP. Kemudian dilakukan analisis kesesuaian antara total PPN keluaran masukan dari e-faktur dengan laporan SPT masa PPN. Selanjutnya. Nah, nanti ini bisa menggunakan Excel Power Query atau tools Python sesederhana untuk membandingkan data dan mendeteksi selisih. Jadi nanti misalnya kita akan membuat sistemnya itu tetap nanti based on machine learning. Jadi Januari totalnya berapa, Februari totalnya berapa dari e-faktur dan dari sistem. Kemudian nanti ini dia akan mencocokkan dulu by total. Dari by total misalnya udah selisih, baru jika selisih maka dialihkan datanya per tanggal seperti itu teman-teman. Lanjut. Sekian presentasi dari saya, Pak. Dan kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok penyaji, kelompok 5 ya. 10.30 ini ya. Izin stop share ya, Bapak. Siap, saya. Kelompok 6 materinya banyak nggak, teman-teman? Kelompok 6?
Selamat siang Bapak dan teman-teman, izinkan kelompok kami, kelompok dari 6, memaparkan hasil presentasi kelompok kami materi rencana program audit. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, kelompok kami terdiri dari 6 itu Pak. Lanjut langsung ke materinya. Next slide. Nah, yang pertama, perkenalkan saya Arsa ini. Saya akan memaparkan pada bagian pertama, yakni tentang pengantar awal mengenai perencanaan internal audit itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rencana internal audit itu sendiri menjadi faktor penting dalam penugasan audit yang akan dilaksanakan, karena sebagai faktor utama untuk menentukan tingkat keberhasilan dari penugasan audit itu sendiri. Tapi di sisi lain, penugasan audit tersebut selain itu untuk berkualitas, tapi juga harus mempertimbangkan ekonomis, efektivitas, dan audit internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana sumber daya yang tentunya mempertimbangkan strategi organisasi, tujuan, dan risiko-risiko yang relevan untuk penugasan tersebut. Penugasan audit itu sendiri dilakukan, perencanaan penugasan audit sendiri dilakukan karena karena untuk mendukung efektivitas dan efisiensi, terus Teman-teman terdengar tidak dengan jelas? Ada gangguan sepertinya ya? Iya Pak, putus-putus Pak. Boleh. Halo Harisa. Kalau Harisa masih ada kendala, coba diambil alih sama rekan lainnya deh. Maaf Pak, gangguan tadi ya Pak. Ya. Ya, langsung lanjut aja. Ini ada bagan dari rencana internal audit yang nanti akan dijelaskan satu persatu pada slide selanjutnya. Langsung ke tahapan yang pertama. Next slide, boleh Hasta? Yaitu understanding the organization atau memahami organisasi itu sendiri. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi tujuan, strategi, dan organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana peran dan tanggung jawab daripada manajemen resiko dan tata kelola tersebut, seperti apakah implementasi dari sistem pengendalian itu dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rancangan yang sudah dilaksanakan. Terus selanjutnya yaitu meninjau dokumen utama. Tujuannya juga untuk mendapatkan wawasan mengenai proses bisnis dan resiko yang berpotensi muncul, serta titik-titik kendali dalam organisasi tersebut. Yang mana wawasan ini dapat bersumber dari dokumen utama seperti bagan organisasi dan rencana strategis organisasi itu sendiri. Adapun juga auditor itu bisa mendapatkan informasi tambahan melalui laporan penilaian risiko dari auditor internal ataupun auditor eksternal sebelumnya. Ataupun jika beberapa organisasi sudah menerapkan pemantauan dan pengendalian risiko itu secara otomatis, maka bisa dilihat dari laporan yang telah dibuat secara otomatis tersebut. Boleh dilanjut, Hasna? Nah, selain itu ada juga tahapan di dalam memahami organisasi ini adalah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan utama. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi pemahaman mengenai risiko-risiko yang terjadi organisasi, baik itu antara auditor internal itu sendiri dengan manajemen senior ataupun dewan direksi. Dan konsultasi ini dapat dilakukan dengan cara
melakukan meeting dengan Dewan Direksi dan Komite Tata Kelola untuk mendalami perkembangan terbaru yang terjadi organisasi sebagai alarm bagi auditor internal dalam apa namanya itu concern dalam meningkatkan kesadaran terhadap risiko-risiko apa saja yang muncul akibat dari perubahan yang ada. Terus bisa juga melakukan meeting dengan manajemen untuk juga memahami proses bisnis dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan di luar daripada melakukan pertemuan dengan pihak mungkin bisa disebut top manajemennya, si auditor internal juga dapat berkomunikasi secara informal dengan karyawan yang ada di bawahnya untuk memperlihatkan kondisi organisasi yang secara realistis dan sebenarnya. Misalnya auditor internal dapat berkunjung secara langsung misalnya ke karyawan di lokasi penugasan, misalnya di pabrik, dapat mewawancarai secara langsung karyawan yang di sana. Mungkin hal tersebut, mungkin terdapat hal-hal yang tengah dihadapi oleh karyawan atau tengah dihadapi organisasi yang tidak disebutkan di dalam rapat formal. Jadi, point of view dari baik dari top manajemen maupun karyawan yang ada di bawahnya itu kan bisa memunculkan dua insight yang berbeda. Nah, itu harus digali informasinya secara menyeluruh oleh auditor internal. Selain daripada informasi yang didapat dari pihak internal dari organisasi, auditor internal itu juga dapat menggali informasi melalui sumber luar, misalnya apa namanya itu meneliti, melakukan research terhadap berita-berita terkini yang sedang terjadi di industri organisasi tersebut, baik secara global maupun nasional. Terus regulasi-regulasi yang terjadi, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Itu ada pada tahap survei, wawancara, brainstorming, dan research. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir adalah membuat atau merevisi audit universe. Audit universe ini sendiri itu merupakan komponen atau unit dalam sebuah organisasi yang dapat diaudit. Audit universe ini tuh apa namanya itu tujuannya lah, secara singkatnya adalah tujuannya mengapa harus membuat audit universe, karena kan setiap organisasi itu kan pasti punya resikonya berbeda-beda dan tidak semua hal itu tuh tidak semua hal yang ada di organisasi itu tuh harus diaudit. Makanya dengan membuat audit universe itu si audit internal itu bisa memetakan manakah resiko audit yang dapat yang memiliki level audit scope, audit apa itu komponen audit yang memiliki level risiko yang berdampak signifikan terhadap perusahaan dan mana yang tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dan audit universe ini itu memiliki karakteristik yang dinamis sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan audit yang ada. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk tahapan yang kedua ini berkaitan dengan mengidentifikasi, melakukan penilaian, dan juga prioritas atas risiko-risiko yang ada. Bagaimana telah disinggung oleh kelompok sebelumnya, untuk risiko ini berkaitan dengan keadaan atau peristiwa yang tidak pasti dan berdampak negatif terhadap tujuan. Dan dalam konteks audit sendiri, untuk risiko ini berhubungan dengan bagaimana auditor akan memberikan opini yang tidak tepat ketika laporan itu setelah diuji secara material. Dan auditor akan menentukan apakah risiko itu merupakan risiko yang signifikan dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Auditor akan mempertimbangkan beberapa aspek yang merupakan risiko utama dalam organisasi yang mencakup aspek keandalan hingga aspek patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagaimana adalah ya. Mungkin bisa di next. Untuk selanjutnya adalah komponen dari risiko audit itu sendiri. Terdapat 3 komponen, mulai dari risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Sebagaimana dirumuskan dengan AR sama dengan PDR dikali IR dikali DR, yang mana mengindikasikan bahwa semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor. Selanjutnya adalah pendekatan penilaian risiko. Terdapat 3 pendekatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh IIA, yaitu spesifik, risk approach, pendekatan berbasis proses, dan pendekatan berbasis faktor.
Yang mana untuk pendekatan basis risiko spesifik ini terkait dengan setiap unit yang dapat diaudit secara spesifik. Untuk pendekatan basis proses dan pendekatan basis faktor ini mengidentifikasi faktor-faktor yang umum terjadi di setiap unit yang diaudit. Bisa di next. Tahapan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini, kepala audit internal dapat berkoordinasi dengan penyedia lain, baik itu internal maupun eksternal. Untuk Aisyah, internal suaranya sendiri, boleh di ini. Itu suara siapa ya? Saya nggak bisa mute lagi. Biasakan. ya izin melanjutkan Pak. Untuk penyedia internal sendiri misalnya adalah dari bidang-bidang lain yang ada di organisasi tersebut, misalnya bidang IT, bidang hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penyedia eksternal misalnya adalah jasa asuransi ataupun konsultan yang ada di pihak eksternal atau luar organisasi. Pertimbangan dilakukannya koordinasi tersebut adalah untuk menilai area spesialisasi di luar keahlian ataupun untuk memperluas coverage atau cakupan dari risiko audit itu sendiri. Dan meskipun berkoordinasi dengan pihak luar, untuk opini itu merupakan tanggung jawab penuh dari pihak auditor internal. Dan koordinasi ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti objektivitas dari penyedia, kualifikasi, ataupun pengalaman dari jasa asuransi atau konsultan eksternal. Untuk Ya, baik. Untuk tahapan selanjutnya yaitu estimate resources atau memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan untuk rencana audit ini. Menurut standar dari 2030 Resource Management, kepala audit internal dapat memperhitungkan atau harus memastikan bahwa sumber daya ini appropriate atau tepat, sufficient atau cukup, dan effectively deployed atau digunakan secara efektif. Appropriate ini berarti bahwa kombinasi atau paduan dari sumber daya yang akan digunakan ini sesuai ya. Lalu untuk sufficient berarti bahwa kuantitas dari sumber daya yang dibutuhkan ini tepat atau pas ya. Lalu selanjutnya untuk effectively deployed berarti bahwa resource yang digunakan ini digunakan secara optimal dan digunakan dengan baik. Nah, untuk resources pada rencana audit ini dapat berupa sumber daya manusia atau resources, teknologi, timing, dan schedule atau manajemen waktu, dan funding atau pendanaan. Baik, yang pertama yaitu sumber daya manusia atau resources-nya. Untuk resources ini dapat diartikan sebagai kompetensi, knowledge atau pengetahuan, dan skill atau keahlian dari auditornya, dan lain sebagainya yang masih menyangkut dengan hal tersebut. Nah, ini menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu bagian dari kode etik di IIA ya, salah satu dari 4 kode etik ini. Eh, Kepala audit internal ini harus memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada pada tim audit ini sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada teknologi. Nah, setelah semua sumber daya yang ditetapkan terpenuhi, maka akan ditetapkan teknologi yang dibutuhkan atau akan digunakan nantinya. Teknologi ini dapat diartikan sebagai teknik atau perangkat eh, yang sesuai dengan rencana audit yang ditetapkan. Selanjutnya, em, resources selanjutnya yaitu manajemen waktu atau timing dan schedule atau jadwal ya. Secara umum timing ini dapat diartikan sebagai waktu atau jam kerja yang dimiliki oleh para auditor dalam pelaksanaan audit internal ini. Eh, Timing atau schedule ini dapat dilakukan mungkin dengan memperhitungkan jam kerja yang dimiliki tim audit dikurangi dengan kegiatan atau aktivitas non-audit atau non-produktif seperti hari libur mungkin atau izin sakit dan lain sebagainya. Nah, hasil dari perhitungan tersebut merupakan waktu yang ada atau yang tersedia dalam pelaksanaan rencana audit internal ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu funding atau pendanaan.
Nah, setelah ketiga resources tadi ditetapkan, maka diperhitungkan juga pendanaan atau eh, dan keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit ini ya. Hal ini dilakukan agar mendapatkan human resources tadi yang kompeten, teknologi yang layak dapat didapatkan, dan hal lain sebagainya. Lalu selanjutnya, setelah resources ini ditetapkan, maka kepala audit internal dapat berkoordinasi untuk memaksimalkan sumber daya ini dan mempertimbangkan atau mengandalkan pekerjaan dari penyedia asuransi lainnya. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimalisasi dari repetisi dan pengulangan pekerjaan agar kerjanya tidak didouble gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, lalu setelah resources-nya ditetapkan, maka akan disusun rencana audit internal ini. Nah, yang disusun ini dari versi draftnya terlebih dahulu ya. Versi draftnya ini dapat mencakup hal-hal sebagai yang ada pada layar ini. Ini dapat diperhatikan sejenak dahulu. Baik, selanjutnya. Lalu tahapan selanjutnya yaitu propose plan and solicit feedback atau pengajuan rencana tadi dan bagaimana untuk mendapatkan feedbacknya atau tanggapannya atau ya seperti itu. Baik, hal ini ketika rencana telah disusun maka kepala audit internal dapat mendiskusikan rencana yang telah disusun tadi dengan manajemen senior mungkin atau komite spesifik dan lain sebagainya sebelum difinalisasi dan dipresentasikan kepada komite audit atau dewan direksi atau board. Nah, hal ini bukan sebuah kewajiban ya, tapi hal yang disarankan ya. Nah, hal yang didiskusikan ini dapat berupa penilaian risiko yang telah dilaksanakan, penugasan pada sumber daya tadi, dan tingkat toleransi atas risiko pada audit. Rencana audit internal ini dapat diubah berdasarkan dengan toleransi risiko sesuai dengan tingkat toleransi risiko pada masing-masing perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tahapan selanjutnya itu adalah finalize and communicate plan. Pertama yang Chief Audit Executive itu akan mengevaluasi feedback dari manajemen senior yang telah dilakukan sebelumnya dan menggabungkan informasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana tersebut telah mencerminkan prioritas organisasi dan bahwa manajemen akan mendukung implementasi rencana. Dari hasil finalisasi ini akan diperoleh informasi berupa unit yang dapat diaudit dalam audit universe, inherent and residual risk dari masing-masing unit, deskripsi terkait prioritas perikatan pada masing-masing unit, jadwal perikatan, rumusan ruang lingkup dan tujuan perikatan audit internal, jumlah orang hari dan sumber daya yang dibutuhkan untuk tiap perikatan, dan penugasan staf serta resources summary yaitu total person hours dan jumlah perikatan dalam 1 tahun. Nah, rencana yang telah direvisi ini akan dipresentasikan kepada komite audit untuk peninjauan tambahan. Komite audit dapat menyarankan penyesuaian pada rencana berdasarkan pandangannya terhadap risiko organisasi. Selanjutnya, CAA atau Chief Audit Executive juga akan turut menyajikan penjelasan mengenai perikatan dalam rencana audit internal, hasil penilaian risiko, dan mengungkapkan nilai dari asurans yang objektif dan independen kepada seluruh dewan untuk mendapatkan persetujuan akhir. Next. Step yang selanjutnya itu adalah assess risk continuously. Nah, kenapa sih perusahaan itu harus melakukan penilaian risiko secara terus-menerus, atau mengapa auditor internal harus melakukan penilaian risiko secara terus-menerus? Karena perubahan dalam organisasi itu dapat mempengaruhi profil risiko perusahaan. Misalnya dalam hal ada perubahan perolehan atau penjualan unit bisnis atau aset yang mempengaruhi neraca, perubahan dewan, kepemilikan perusahaan atau kepemimpinan, perubahan hukum, peraturan, dan standar, perubahan strategi bisnis, penemuan indikator atas risiko tidak terduga selama perikatan audit internal, perubahan eksternal misalnya dari segi perkembangan politik dan lingkungan, serta implementasi sistem baru. Nah, biasanya hal ini tuh disajikan dalam laporan penilaian risiko
setiap kuartal atau triwulan, atau juga bisa menggunakan teknologi mumpuni yang memberikan update dari monitoring resiko. Next. Tahapan yang ke-8 itu tadi terakhir itu adalah update plan and communicate updates. Enak-enak lah Om. Menurut Cepetin aja. IPPF Standard 2020, yaitu Communication and Approval, perubahan signifikan dalam rencana audit internal berdasarkan misalnya tadi ada perubahan terkait dengan profil risiko perusahaan, itu harus dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi. Nah, meskipun demikian, auditor internal itu juga dapat memberikan kesempatan kepada manajemen dan dewan direksi untuk mengetahui perubahan minor dalam rencana audit internal. Oleh karena itu, auditor internal harus memastikan bahwa setiap perubahan atas rencana audit internal itu disertai dengan early announce atau pemberitahuan awal yang cukup untuk memberi ruang diskusi kepada manajemen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang program audit. Nah, program audit internal sendiri merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Nah, dalam penyusunan program audit sendiri harus mampu menjawab apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, penyusunan program audit yang baik akan memberikan beberapa manfaat, antara lain yaitu memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, kemudian menjadi dasar penugasan auditor untuk pendistribusian tugas, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit, kemudian sebagai alat pembanding apa yang telah dikerjakan dengan yang direncanakan, kemudian melatih staf-staf auditor baru yang belum berpengalaman untuk memahami tahap-tahap pelaksanaan audit, kemudian mendokumentasikan tentang pekerjaan audit apa saja yang sudah dilakukan, sebagai pedoman auditor untuk audit selanjutnya, mengurangi waktu supervisi langsung, dan sebagai titik awal evaluasi atas kualitas pelaksanaan audit internal. Nah, audit internal ini harus bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit, yang perencanaan tersebut harus mencakup tentang penetapan tujuan dan lingkup audit, yaitu tentang apa yang ingin dicapai dan batasan-batasannya. Kemudian perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit, penentuan sumber daya yang diperlukan seperti jumlah tenaga auditor yang diperlukan, waktu, biaya, serta alat, kemudian komunikasi dengan orang-orang yang berhubungan atau berkaitan dengan audit untuk mendapatkan kesepakatan dan menghindari salah paham pada saat pelaksanaan audit, kemudian melaksanakan survei lapangan untuk mengenal lebih dekat aktivitas dan kontrol yang akan diaudit, serta mengidentifikasi area risiko atau fokus audit, kemudian penulisan program audit, dan penentuan bagaimana pelaporannya, yaitu tentang bagaimana, kapan, dan pada siapa laporan hasil audit akan dikomunikasikan. Serta yang terakhir, mencakup perolehan pengesahan rencana kerja audit. Nah, lingkup audit sendiri seperti ini itu adalah jelaskan tentang apa saja yang akan dan tidak tercakup dalam audit. Menentukan lingkup audit yang jelas membantu auditor untuk tetap fokus dalam dan menghindari audit ini melebar ke area yang tidak relevan atau di luar kewenangan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan prosedur audit. Nah, tujuan sendiri adalah hasil yang ingin dicapai, sedangkan prosedur adalah teknik atau cara untuk mencapainya. Auditor internal perlu untuk memahami tujuan dari operasi organisasi agar dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, setiap program audit harus secara jelas mengidentifikasi tujuan operasi yang akan dinilai pencapaiannya. Tujuan audit sendiri bersifat umum atau khusus. Misalnya, auditor internal mungkin dibatasi pada masalah akuntansi dan keuangan, maka tujuan umum audit mereka diarahkan untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan, ketaatan dan kebijakan dan regulasi, dan pengamanan aktiva. Serta untuk tujuan khusus ini terkait dengan tujuan dari suatu aktivitas operasi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, auditor menggunakan prosedur audit, yaitu teknik atau langkah-langkah yang dirancang secara sistematis dalam program audit sebagai pedoman pelaksanaan audit. Nah, berikut juga terdapat contoh tujuan dan prosedur audit berdasarkan area audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Harun.
Baik, mohon izin Bapak Josmar dan teman-teman. Berapa slide lagi teman-teman? Kemungkinan ada 4 lagi Pak, Yes, sir. sekitar 4 lagi Pak. Oke, Pak Harun silakan. Baik, izin lanjutkan yaitu menyiapkan program audit. Pertama kita melihat latar belakang informasi dalam sebelum pertama penggunaan survei pendahuluan sebagai informasi di mana hal ini membantu mengarahkan ke program audit yang kita rencanakan. Ketika kita mengetahui survei pendahuluan sebagai informasi, kita bisa tahu bagaimana prosedur kerja daripada kita, kemudian kita bisa tahu bagaimana risikonya, sehingga kita juga bisa mengetahui bagaimana sih cakupan audit yang bakal kita buat untuk mengatasi risiko. Kemudian adalah dirancang sesuai kondisi relevan, tidak bersifat umum agar memang tujuan spesifik yang tercantum di dalam program audit ini dapat tercapai. Kemudian dalam membuat program audit kita juga harus menghindari adanya ambiguitas, di mana salah satu solusinya adalah dengan penyeragaman makna istilah. Hal ini untuk membantu menghilangkan kebingungan dan kebutuhan kami membuat program dan juga audit yang seperti itu seperti apa sih, apa yang harus dilakukan, mengecek, mengkonfirmasi seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian next slide, izin next slide. Baik. Nah, dalam menyiapkan program audit ada beberapa langkah menurut Pak Sawyer. Nah, di kiri ini ada contoh program audit, yaitu program audit biaya barang dan jasa. Yang pertama kita harus menetapkan tujuan. Nah, seperti yang kita lihat di kiri tujuannya ini untuk memperoleh barang dan jasa pada harga yang tepat. Kemudian kita menyiapkan kerangka kerja audit yang tepat untuk tujuan tersebut, bagaimana supaya tujuan audit kita tercapai. Kemudian yang kedua adalah identifikasi risiko potensial atau aktual yang kita temukan dari prosedur kerja atau yang bisa menghambat tujuan operasi suatu entitas. Nah, informasi ini dapat berasal dari survei pendahuluan, penjelasan yang sebelumnya. Kemudian kita menilai dampak risiko melalui leveling tingkat risiko, mana di sini auditor harus mengolah risiko yang memiliki dampak atau bahaya terbesar sebelum menangani risiko yang kecil. Paling mengingat sumber daya kita juga terbatas, ya, termasuk sumber daya waktu, dan sumber daya waktu bisa berhubungan juga dengan sumber daya biaya gitu ya. Makin banyak prosedur audit bisa jadi makin banyak juga uang yang harus kita keluarkan gitu. Ya harus efisien dan efektif agar tujuannya tercapai juga. Kemudian menetapkan kontrol yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi risiko, yaitu gimana biar risiko yang bisa terjadi tidak menghambat tujuan, dan kemudian menetapkan prosedur pengujian berdasarkan kontrol dan risiko yang telah ditetapkan. Kemudian next slide, kemudian mekanisme program audit. Yang pertama, program audit harus mencakup estimasi waktu untuk melakukan setiap segmen audit. Episode sebelumnya ada dibuat 5 hari. Kenapa harus kita tetapkan? Agar ini membantu penanggung jawab dan supervisor dalam menelaah progres audit yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah program audit dapat diperbaharui secara periodik. Audit harus diperbaharui secara periodik sesuai dengan kemajuan audit. Jika kondisi aktual mungkin berbeda diketahui di awal, nah ini bisa diperbaharui. Setiap perubahan signifikan harus ditulis dari catatan awal. Kemudian ketika kita kita harus melakukan dokumentasi. Dokumentasi ini dapat dilakukan melalui sistem kerja audit. Nah, referensi kerja nomor-nomor itu bisa kita tulis di dalam program audit melalui rujukan. Kemudian izin selanjutnya, nah, kriteria yang harus ditekankan ketika disetujui oleh klien adalah program harus sesuai dengan penugasan audit, kecuali bila ada alasan yang harus. Kemudian setiap langkah kerja yang diprogramkan itu harus memiliki alasan kenapa kita membuat prosedur audit itu. Kemudian langkah-langkah kerja harus mencakup instruksi positif, tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan agar staf audit dapat lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian, jika dimungkinkan, program audit harus memiliki prioritas relatif dari langkah-langkah kerja. Misalnya, langkah ini tidak bisa dilakukan, bisa dibuat langkah relatifnya apa, tapi tetap tujuannya bisa tercapai. Kemudian, program audit sebaiknya bersifat fleksibel dan memungkinkan munculnya inisiatif dan pertimbangan yang wajar untuk menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan untuk memperluas cakupan kerja. Hal ini tidak masalah, asal malah bisa jadi lebih bagus gitu.
apa itu tujuannya. Kemudian program audit jangan dipisahkan dengan bahan-bahan dari sumber yang tersedia dari staff. Beri rujukan bila memungkinkan. Lalu beri informasi, kemudian informasi yang tidak perlu harus dihindari, jadi harus tepat supaya nggak kemana-kemana gitu prosedur audit. Kemudian program audit harus memuat bukti persetujuan supervisor sebelum dilakukan atau dilaksanakan. Lalu next, Tasna. Izin slide selanjutnya. Oke, mungkin ada referensi kami yang buat dalam PPT ini, dan kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian Bapak, izin saya. Siap, baik. Terima kasih kepada kelompok penyaji ya. Berarti kelompok 5 tadi ya, dari kelompok 6 Bapak ini. Kelompok 6 ya? Iya Pak, kelompok 6 ya. Berarti Azwar yang belum kelompok berapa? Tinggal 7 ya? Kelompok 7, Pak. Tinggal kelompok 7 ya? Kapan mau di-arrange nih kelompok 7? Mungkin. Oke, singkat saja mungkin ya, 5 menit nggak nyampe sih. Apa teman-teman tadi benang merahnya dari presentasi Anda kelompok 345 ya hari ini ya? 3456 ya? Azwar? Iya, Pak. Iya, Pak. Apa coba? Dari keempat kelompok itu. Mungkin banyak kendala dari setiap kelompok, Pak. Entah itu kendala sinyal atau gangguan suara yang lain. Itu kan terkait materinya kan, terkait teknisnya. Maksud saya dari pemaparan kelompok 3456 apa tuh? Intisari dari setiap pemaparannya kan tentu kan ada garis ada benang merahnya dong yang menjadi satu kesatuan dari setiap proses gitu. Kalau tadi Acor bilang banyak gangguan, ya itu udah saya catat semua. Mana yang presentasinya maksimal, mana yang tidak, itu kan masuk ke dalam penilaian. Apa kira-kira Acor yang bisa Acor simpulkan dari pemaparan 4 kelompok itu? Coba Cici Lovely. Halo Cici. Ada yang bisa memberikan pendapat? Izin menjawab. Siapa nih? Azara, oke Azara. Ya, izin menjawab Bapak untuk kesimpulan dari kelompok tadi itu kelompok 3, 5 dan juga 6 tadi yang saya tangkap adalah yang pertama adalah bagaimana strategi dari perusahaan tersebut dalam melakukan dari kelompok 3 tadi bagaimana pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan, bagaimana untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaporan baik itu audit atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebelum adanya fraud yang terjadi di perusahaan. Kemudian dari kelompok 4 bagaimana risiko-risiko yang dapat muncul dari komponen risiko-risiko yang muncul dari
perusahaan tersebut apabila tidak melakukan pemantauan yang baik. Kemudian juga dari risiko-risiko tersebut kita dapat melihat bagaimana strategi-strategi yang dapat kita lakukan agar mencegah risiko tersebut untuk muncul. Dan secara keseluruhan itu lebih ke bagaimana strategi yang dilakukan, bagaimana perusahaan tersebut bisa berjalan dengan jangka panjang agar tidak terjadi. Oke, sip. Kesimpulan yang cukup bagus ya dari siapa tadi? Azhara ya. Oke. Itu nanti dari kesimpulan Azhara itu boleh nanti kita akan closing di pertemuan ke-7 ya. Ketika itu semuanya ada, lalu mungkin katakan ada temuan, kita akan buktikan di field work atau di audit lapangan nantinya. Oke, ada lagi? Saya kira cukup ya teman-teman ya. Cukup ya? Pak, izin Pak, tadi Azwar? saya izin Pak, tadi saya ketika Bapak panggil saya kurang dengar Pak. Terkait tadi yang kesimpulan dari masing-masing presentasi dari kelompok 3 sampai 6 Pak. Coba Cici mau berpendapat? Singkat saja. Benar tadi kata Mbak Azwar yang sebelumnya dari kelompok 3 itu lebih memaparkan tentang bagaimana audit plan untuk dalam sebuah perusahaan, dan dari kelompok kami itu bagaimana memitigasi resiko-resiko yang akan timbul dalam sebuah perusahaan. Dan di kelompok 5 itu tentang memahami siklus kerja dan strategi pemeriksaan yang secara efektif dalam sebuah perusahaan, yang intinya bagaimana sebuah perusahaan itu akan tetap terus berjalan dan mendapatkan benefit-benefit lebih dari perusahaan tersebut. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih juga Cici Lovely ya. Ini nama aslinya Cici Lovely ya? Iya benar, Pak. Oke. Sip. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai sini aja pemaparan dari kelompok ya. Azwar, mungkin besok di kelompok 7-nya saya coba lihat nanti waktunya ya. Mudah-mudahan besok bisa biar selesai semua. Saya harus menyesuaikan dulu dengan jadwal kelas lainnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua ya, kelompok 3, 4, 5, dan 6 atas pemaparan materinya. Dibaca-baca lagi materinya. Mungkin belum semua saya upload di LMS, tapi hari ini saya akan upayakan untuk upload. Dibaca-baca semuanya, biar nanti pada saat UTS bisa menjawab soalnya. Oke, sekali lagi teman-teman, mohon maaf sekali ya atas keterbatasan waktunya, kita tidak bisa untuk berdiskusi lebih lanjut ya. Saya kira cukup sekian siang hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Selamat siang, terima kasih Bapak. Ya, izin langsung live ya. Banyak, Pak. Saya aja langsung pas. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.